إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Prinsip Hidupku, karya Ustadz Amin Nurbais hafizahullahu ta'ala. Fa insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Kita pindah ke bab ke-6, yaitu jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat bagi umat. Jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat bagi umat. Baik, di sini kalimat jangan ya berarti ada sesuatu yang besar. Nanti itu kalau kita tinggalkan itu rugi, dan kalau misalkan kita paksa diri kita untuk mengamalkan hal tersebut, maka mendapatkan pahala yang besar atau sesuatu yang besar, yaitu memberi manfaat bagi umat. Nah, ini memberi manfaat bagi umat apa aja? Semua manfaat, semua ilmu. Ya. Tetapi kalau mau lebih besar lagi manfaatnya, yang pahalanya tidak akan terputus sampai kuburan nanti, di kuburan nanti, sampai kita mati, maka ilmu agama. Ini ilmu agama adalah sesuatu pahala yang bisa mengalirkan kepada si mayit. Ya, kata Rasulullah SAW, ada beberapa amalan ya yang itu pahalanya selalu mengalir, dan diantaranya adalah al-ilmu an-nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Baik, prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak potensi yang dia miliki. Dia bakatnya banyak, entah itu kaya, entah itu jabatannya, gelarnya banyak, cerdas juga, maupun potensi lainnya. Tetapi prestasi manusia itu diukur dari berapa banyak dia memberikan manfaat kepada umat. Berapa banyak umat itu merasa Anda adalah orang yang bermanfaat. Kalau Anda wafat, maka Anda dicari-cari. Ilmu Anda dibutuhkan. Ada sebuah hadis yang menyatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini ada di hadis At-Tabrani dalam As-Shaghir, itu halaman 862. Ya, Majma' Zawaid di halaman 13.708. Nanti Anda bisa cek. Ya, Ahabbun nas ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Dulu ketika kita kecil ya, orang tua kita tuh pengen banget ketika kita diakikahkan, kemudian di situ ditulis di kertas, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita dulu. Mereka berharap kita itu menjadi orang yang bermanfaat, berharap menjadi orang yang bisa indah kehadirannya. Maka semenjak bayi orang tua kita menitipkan sebuah amanah yang luar biasa. Orang tua berharap kita menjadi manusia yang serbaguna, bahkan terkadang ditambah berguna bagi nusa dan bangsa. Ini bagi Indonesia ya. Maka jika kita simak, rasanya itu sangat mustahil. Kenapa? Ya, karena berat, tidak mudah memberikan manfaat ke bangsa Indonesia ini, tidak mudah. Tapi itulah harapan orang tua kita. Yang jelas orang tua kita menghendaki agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Maka menjadi pribadi yang bermanfaat, gimana tuh caranya? Apa caranya? Islam, di dalam Islam
Semua kelebihan manusia itu dihargai. Potensi-potensinya dihargai semuanya. Namun, kelebihan tersebut akan baru terlihat, baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat agama, paham ilmu agama. Karena hanya dengan modal ilmu agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar. Sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah ya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum perhatikan coba hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasu ma'adinu, khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam idza faquhu." Kata Rasulullah, manusia adalah barang-barang tambang. Manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam. Apabila dia paham agama. Ini jelas ya. Hadis riwayat Bukhari di nomor 3383 dan Muslim nomor 2526. Nanti antum cek sendiri. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu kalau dipermisalkan bagaikan emas, bagaikan perak. Ada yang karakternya seperti nikel, besi. Ya potensinya seperti itu. Bahkan ada kerikil dan pasir. Itu semuanya ada. Masing-masing mereka memiliki nilai yang jauh berbeda. Antara emas dan pasir tentunya lebih jauh harganya. Maka Rasulullah SAW memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Dan juga beragam potensinya. Lalu beliau menegaskan, manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam. Apabila dia paham agama. Nah, ini ada kunci rahasia dari kalimat apabila dia paham agama. Apa artinya? Manusia terbaik adalah mereka yang memiliki banyak potensi yang dibutuhkan masyarakat. Hanya saja, semua itu baru memiliki arti ketika dihiasi dengan semangat agama. Dihiasi dengan semangat agama. Ya, coba. Mulai dari yang sederhana coba. Memberi manfaat kepada orang lain tidak harus dengan skala besar ya. Bisa juga dilakukan dari hal-hal yang sederhana. Apalagi sekarang udah banyak sosmed, aplikasi-aplikasi yang manusia itu mudah untuk melihatnya. Mengambil ilmu dari kita tuh ada. Kalau sekarang kan ada short video. Ya itu bisa beberapa menit antum ajarkan orang lain tata cara sholat. Ya, secara singkat atau bacaan sholat itu bisa bermanfaat untuk manusia atau yang lain lah. Ini membagikan materi kajian yang bermanfaat dalam bentuk apapun. Ya, bisa juga seperti kepada orang lain. Ya, itu bisa artikel juga. Kalau misalkan kita belum bisa bikin video, bisa bikin artikel tulisan yang suka menulis. Maka bayangkan coba. Bisa jadi video yang kita share atau artikel yang kita share membuat manusia lain mendapatkan hidayah dari kita. Maka ini adalah kebaikan yang sangat besar. Besar sekali kebaikannya. Nabi SAW bersabda, "Allah la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humurun na'am." Demi Allah, ketika Allah memberikan hidayah satu orang melalui usahamu, itu lebih baik dibandingkan kamu memiliki unta merah atau kendaraan yang mewah ya, unta merah. Ini hidayah. Kalau antum punya mobil yang paling mewah, kalau zaman sekarang mobil ya, kalau dulu barang paling mewah itu unta merah. Kalau sekarang mungkin mobil yang sport atau mobil-mobil yang mahal ya, miliaran gitu. Itu
Lebih baik antum memberikan hidayah kepada orang daripada antum memiliki mobil mewah, karena lebih baik itu. Lebih baik memberikan hidayah kepada orang lain. 2. Anda bisa juga kasih dukungan untuk video atau materi kajian sunnah dengan like, komen yang positif. Itu juga sama. Ya, sekedar like, komen yang bagus sehingga YouTube-nya atau channelnya bisa tumbuh pesat, tumbuh menjadi channel yang besar, sehingga makin besar lagi perluasan pembagian videonya itu semakin melebar gara-gara potensi kita dalam ta'awun dalam channel tersebut atau channel yang bermanfaat tersebut. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau mengatakan la taqtulu dofadi' fa inna qiqaha tasbih wa la taqtulul khaffash fa innahu lama kharaba baitul muqaddis qala ya rab sallitni 'alal bahri hatta aghriqahum. Ini kata Abdullah bin Amr. Janganlah kalian membunuh katak karena suaranya adalah tasbih. Janganlah membunuh kelelawar, khuffash atau khuffashnya. Jangan membunuh kelelawar karena ketika Baitul Maqdis dirobohkan, dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekuasaan untuk mengatur lautan sehingga aku bisa menenggelamkan mereka. Itu maksudnya orang yang zalim terhadap Baitul Maqdis. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Beliau mengatakan riwayat ini mauquf dan sanadnya sahih. Baik, coba antum perhatikan lagi nih. Ya, Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu memberikan hadis kepada kita, dan ini termasuk pemberian manfaat ya. Bayangkan berapa ratus tahun, berapa ribu tahun sampai saat ini kita mendengar. Maka subhanallah, jika binatang yang memiliki semangat yang baik, nah itu binatang kelelawar ya, dihargai oleh Allah, apalagi perbuatan manusia. Nah, coba jangan lupa like, ya, komen, share, bagikan, itu juga sama. Ya, kebaikan yang kecil akan luas apabila dia mengamalkannya dengan ikhlas. Niat untuk memberikan manfaat kepada umat. Ini kelelawar berdoa kepada Allah agar senantiasa yang menjolimi mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mendoakan kebaikan dan ampunan bagi muslim. Nah, ini juga berbuat baik juga. Berbuat baik kepada orang lain. Yang paling mudah adalah mendoakan seorang muslim. Nabi SAW bersabda, "Man istaghfar lil mu'min wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minatin hasanah." Siapa yang memohon ampunan bagi semua mukmin lelaki dan wanita, maka Allah akan mencatat untuknya sebagai amal kebaikan sebanyak mukmin dan mukminah yang ada di dunia ini. Wah, subhanallah. Ini adalah amalan yang besar. Amalan yang mudah namun pahalanya besar. Hadis riwayat Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyin. Maka jangan sampai mukmin di sekitar kita lebih banyak jadi korban umpatan, ghibah lisan, ya kan? Sementara mereka tidak pernah mendapat doa baik dari kita. Ini beberapa cara agar senantiasa kita selalu memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada manusia. Dan kalau kita sudah memulai, maka mulailah yang sederhana dulu, yang ringan-ringan. Yang terpenting adalah konsistennya. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qal. Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikit namun rutin. Nah, itu antum bisa maknai ilmu-ilmu yang sudah kami sampaikan sehingga bermanfaatnya ada di diri antum semua.
dan juga di diri masyarakat kaum muslimin di Indonesia. Ini saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan lewatkan sehari tanpa memberi manfaat bagi umat, karena orang yang terbaik adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Aku qouli hadza, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.